Hawa. Kemudian Allah sang pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu adalah yang disebut sebagai Israel. Jadi yang memperkenalkan dirinya bahwa sebagai YHWH, itulah Allah sang pencipta langit dan bumi itu. Kemudian Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak dan Israel, itu menubuatkan juru selamat yang tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, dan bagi kami kekristenan, juru selamat itu adalah Yesus Kristus, dan di mana juga Yesus itu adalah Allah. Terima kasih. Udah, Bang, ya lanjut ini. Kan enak gitu, jelas penegasannya. Siapa yang jawab tadi itu? Mr. T. Nah, Mr. Nah, T. enak. Mr. T dia tegas lugas bilang Yesus adalah Allah. Kan gitu, enak kan? Dapat kita ilmu di sini. Oh begitu, nah, kan jelas. Baik, boleh saya kasih ajukan pertanyaan selanjutnya, Mr. T, dari pernyataan Anda itu. Ada hal yang menggelitik bagi saya, boleh? Boleh, silakan. Nah, tadi Bapak Judas membawa dalil Hosea, Allah bukan manusia. Nah, kemudian Mr. T bilang bahwa Yesus adalah Allah. Pada waktu Hosea mengatakan Allah bukan manusia, kenapa kemudian Allah menjadi manusia, Bang? Itu maksudnya gimana? Coba. Kalau di Hosea itu kan kitab perjanjian lama. Itu kan berbicara tentang Allah secara umum. Bukan berbicara tentang bahwa menubuatkan bahwa juru selamat itu bukan manusia, kan nggak ada konteksnya seperti itu di Hosea itu. Ya, coba Abang baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6, kata Paulus bahwa bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa saja, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, ketika Abang bilang bahwa Yesus adalah Allah, itu bertentangan dengan pernyataan Paulus menurut pemahaman saya yang saya baca bahasa Indonesianya. Mungkin Abang punya pemahaman yang lebih masuk akal, yang bisa diterima ataupun tidak diterima, nggak apa-apa lah. Gimana itu? Ada dua sebenarnya. Yang pertama masih tetap Allah bukan manusia. Lalu Abang jawab bahwa itu bukan menubuatkan tentang juru selamat. Tapi masalahnya, apakah ketika Tuhan pernah mengatakan bahwa Allah bukan manusia, tapi beberapa ribu tahun kemudian Allah itu ternyata adalah manusia? Gitu, Bang. Satu. Yang kedua, kata kalau kita bicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah 3 pribadi. Tapi kata Paulus sendiri membedakan. 1 Korintus boleh satu pertanyaan nggak? Jadi maksudnya ya, yang fokus ke manusia dulu ya. Nggak enak kan nanti kita jawab ya, gitu. Okay. Siap, kita fokus ke manusia. Nah, jadi menurut Abang, konteks pernyataan di situ itu hanya berlaku temporer gitu, tidak sampai selama-lamanya firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bukan manusia, begitu. Bentar ya, saya ada tamu sebentar. Bentar. Kok berbarengan ini ada tamu? Jangan tamu yang sama nih dulu Pak Yudas. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang ada tamu lagi? Silakan sambut tamu dulu. Wah, pada ada tamu semua ini. Mungkin Bang Jafet ada Muslim juga lagi ada tamu. Oh, Dinda, yang Muslim mungkin juga ada tamu. Saya sambil di baju dulu ya. Saya Sedikit. di baju dulu ya. Ya, lanjut. Bisa saya lanjutkan? Ya, bisa. Jadi itu, Bang. Jadi ketika Bang Judas membawa dalil bahwa Allah bukan manusia, ternyata di perjanjian baru manusia ternyata adalah Allah gitu. Bagaimana itu? Kan Abang bilang bahwa jawabannya itu saya terima saja, itu tidak menubuatkan juru selamat. Kita tidak bicara juru selamat dari tadi, kita bicara Allah. Kita hanya membahas tentang Allah dari tadi, bahwa di perjanjian lama bahwa Tuhan mengatakan bahwa Allah bukan manusia, tapi di perjanjian baru bahwa manusia ternyata adalah Allah. Nah, itu maksud saya, ada kontradiksi, ada kontra pemahaman, ada kontra pengajaran yang saya cium di sini. Silakan dijelaskan, Bang. Nah, kalau saya sih selalu menafsir ayat itu sesuai konteksnya aja. Kalau kitab tadi kan saya sudah katakan bahwa kitab Hosea itu kan
di situ kan memberikan suatu pernyataan bahwa Allah itu bukan manusia. Ya memang benar juga. Itu memang benar gitu loh. Nah, kemudian kalau tadi kan kayaknya saudari kan menarik ke 1 Korintus pasal 8 ayat 6 toh. Dan saya disuruh bacakan ya. Oke, saya bacakan. Bentar ya. Bentar, saya ambil kitab dulu. Korintus 8 ayat 6 itu saya bawa untuk menanggapi pernyataan Bapak bahwa Yesus adalah Allah. Oh, maksudnya untuk mengcounter bahwa Yesus adalah Allah. Bukan mengcounter juga sih, masa saya harus counter? Maksud saya menanggapi saja. Kita kan nggak saling ini di sini, biasa ya bagi-bagi ilmu. Maksudnya itu menanggapi, kan Bapak bilang bahwa Yesus adalah Allah. Lalu saya ingat dengan 1 Korintus 8 ayat 6 itu. Iya, satu-satunya Allah adalah Bapa toh. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Entah. Ya. Dan dan Tuhan kan? Dan Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan dan satu Tuhan saja ya. Yesus. Makanya saya sudah katakan, ini kan kita berbicara tentang konsep kealahan. Jadi konsep kealahan ini kan kita tidak bisa hanya tentang konsep Yesus adalah Allah. Itu maksudnya kan kita tidak bisa hanya mencomot ayat-ayat tertentu doang gitu loh. Kita kan harus melihat secara keseluruhan. Nah, ini saya kasih tahu tentang bahwa Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu roh. Ini saya bacakan ayatnya. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh kudus maksudnya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jadi roh kudus diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa roh kudus itu sama dengan roh Kristus. Saya lanjutkan lagi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah ini ditegaskan, roh Kristus itu ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ini merujuk kepada Allah Bapa, roh Allah Bapa, diam di dalam kamu, maka ia Bapa maksudnya, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di sini kalau kita lihat dari konteksnya, bahwa roh kudus diam di dalam kamu, itu sama aja dengan bahwa roh Kristus diam di dalam kamu. Dan sama juga bahwa roh Allah Bapa diam di dalam kamu. Di ayat ini menjelaskan tentang dalam konteksnya bahwa Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa itu adalah satu roh. Makanya saya berani menegaskan tadi dengan tegas bahwa Yesus adalah Allah. Bagus, ini pertanyaan jawabannya saya bisa reaksi lagi. Mohon maaf ya, kalau Anda bilang bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu roh, ini agak sedikit aneh ketika saya membaca cerita tentang pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, di mana pada waktu Yesus sedang dibaptis ada Roh Kudus dari langit, suara Bapa terdengar dari surga. Nah, itu ya, di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Itu satu pernyataan saya. Ada agak keanehan kalau dibilang rohnya satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda bilang Roh Kudus juga satu dengan Yesus, maka apa maksud Yesus berkata ketika Eloi Eloi lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku mengapa kau tinggalkan aku? Itu kedua poin. Yang ketiga lagi, kalau memang roh itu satu, roh yang sama, kenapa Yesus berkata, jangan kau memanggil Bapa di bumi ini, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kemudian belum lagi pernyataan ketika kalian percaya Roh Kudus yang masuk ke dalam para murid ketika hari Pentakosta. Kalian katakan itu juga adalah roh Yesus dan roh Bapa. Apa kata Yesus? Roh Kudus tidak akan datang kalau aku tidak naik ke surga. Kalau itu roh yang sama. Kemudian kalau memang itu roh yang sama, kenapa Yesus berkata bahwa hanya Bapa lah yang tahu hari kiamat, sementara Anak dan Roh Kudus pun tidak tahu, bahkan malaikat pun tidak tahu. Kalau mereka roh yang sama, kok pengetahuannya terbatas? Kan itu.
Lalu saya lanjut sebuah satu agak berbunyi gini. Kalau kalian bilang bahwa roh Allah ada di dalam diri Yesus, maka Paulus juga adalah Allah berdasarkan konsekuensi di dalam 1 Korintus pasal 7 nomor 40. Karena kata Paulus, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Bukan hanya di dalam Yesus ada roh Allah, tetapi dalam diri Paulus juga ada roh Allah. Bahkan kalian percaya bahwa kalian punya Roh Kudus juga di dalam diri kalian. Kalau perspektif begitu yang menjadikan asbab Yesus adalah Allah, maka Paulus juga Allah. Itu konsekuensi gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, saya anggap sudah terimalah jawaban itu. Saya tidak perlu, kalau abang mau menanggapi apa yang saya jelaskan barusan, tidak masalah, saya tunggu. Tapi saya terima sajalah jawaban itu sebagai ilmu buat kita semua. Pertanyaan selanjutnya, di 1 Korintus pasal 8 ayat 6, di mana dikatakan oleh Paulus bahwa bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Maaf, sis. Paksa saya potong, sis. Ini mau nanyakannya yang mana? Jadi biar yang ini pertanyaannya. Tadi itu bukan pertanyaan yang tadi itu. Tadi itu kalau boleh dikatakan reaksi lah. Tadi itu kalau boleh dikatakan tanggapan lah. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan antara Tuhan dengan Allah di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Nah, terima kasih. Tapi sebelum itu saya tanya Ibu dulu. Ibu. Dan tadi saya sudah jawab, salah ke benar itu? Salah. Kalau Bapak betul, menurut Bapak betul itu. Oh ya. Tapi Ibu sudah tahu perbedaan Allah dan Tuhan belum? Bapak belum jawab. Hah? Bapak belum jawab. Kan Bapak ada tamu tadi. Iya. Oh, berarti sudah. Makanya tadi saya jelaskan itu Ibu, 1 Korintus 8 ayat 6 yang Ibu mau ambil itu. Belum Bapak jelaskan. Bapak ada tamu. Namun Bapak bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Betul. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Betul. Dan yang untuk Dia kita hidup. Betul. Dan satu Tuhan saja. Betul. Yaitu Yesus Kristus. Betul. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Betul. Jadi persamaan Allah dengan Tuhan atau perbedaan Allah dengan Tuhan adalah lanjut. Apa? Bagaimana? Jadi perbedaan Allah dengan Tuhan atau persamaan Allah dengan Tuhan adalah, silakan jawab. Iya, itu Ibu itu belum bisa mengerti itu lagi, Kak. Firman itu lagi belum. Apa? Kan sama jadinya kan? Apa perbedaannya? Ya sudah Apa betul. apa bedanya? Ya kan sudah betul itu Ibu sudah bilang. Loh, iya betul. Jadi perbedaannya apa? Perbedaan lagi. Aduh, ini Ibu lagi. Sudah ada tamu lagi. Tidak tamu. Ya tadi teman tadi ya, silakan teman tadi mungkin dia mau tanggapi. Kan? Sabar kalau saya bisa ini. Tapi teman dulu. Saya sudah jelas ya Ibu ya, perbedaan Tuhan dan Allah ya. Sudah lanjut aja dulu, Pak. Terima kasih. Allah dan Tuhan. Ya, saya hargai itu. Saya hargai jawabannya. Saya hargai. Saya hormati. Ya. Jadi begini Ibuku yang manis, maaf ya, iman Islam tidak bisa dipaksakan untuk iman Kristen. Enggak ada kita tentang perbedaan Tuhan dan Allah itu. Karena Ibu punya kitab sendiri, saya punya kitab sendiri. Tetapi ya, mari saya jelaskan supaya Ibu mengerti. Saya kasih yang gampang-gampang saja supaya Ibu mengerti. Bapa adalah Allah dan Tuhan adalah Yesus, oke? Bisa mengerti kah belum lagi? Itu kata Bapak. Kalau kata Mr. T, Yesus adalah Allah gitu. Oh, ini Ibu mau dengan Mr. T silakan. Kalau saya ya aman-aman saja. Silakan Tadi Mr. T. saya sudah sama Bapak, pas Bapak ada tamu, Mr. T yang lanjut dengan saya. Nah ini saya mau jelaskan. Tetapi kalau Mr. P mau jelaskan yang pemahaman Mr. P silakan. Supaya saya terima bisa jelaskan. itu. Ya. Ya, kalau bagi saya Yesus adalah, kalau disangkut pautkan dengan itu, Yesus adalah Allah, iya. Yesus adalah Tuhan, iya. Yesus adalah Allah, saya sudah kasihkan ayatnya. Yesus adalah Tuhan, ayatnya sudah tadi dikasih juga kan di 1 Korintus 8:6 ayat 6 itu. Kemudian
saya ingin menjelaskan sedikit untuk bisa kita menafsirkan ayat-ayat yang tadi saudari katakan tadi, karena ada ayat yang menyatakan di Yohanes pasal 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya, maksudnya nyani adalah Bapa, diberikan oleh Bapa anak kepada anak, maksudnya ya, untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu untuk menjawab semua ayat-ayat yang tadi saudari kutip. Terima kasih. Pertanyaannya, siapa prima causa antara Bapa dengan anak? Sang sumber adalah Allah Bapa. Ayatnya yang tadi di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Berarti ada hierarki antara Bapa dengan anak. Roh Yesus keluar dari roh Allah Bapa. Roh Kudus keluar dari roh Allah Bapa. Roh Yesus yang keluar dari roh Allah Bapa itu setara dengan Allah Bapa. Maksudnya bahwa kemuliaan Yesus itu sama dengan kemuliaan Allah Bapa. Kekudusan Yesus sama dengan Allah Bapa. Sehingga Yesus berani menyatakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang maha kuasa, yang sudah ada, dia adalah yang maha ada, dan yang ada dan yang akan datang. Gitu loh. Prima causanya tadi Allah Bapa, sang sumber. Ya, Maka di sini secara tidak langsung sebenarnya Anda sedang membuat hierarki antara Bapa dengan Yesus, tapi kemudian Anda sanggah bahwa Bapa dengan Yesus itu setara. Saudari yang menyatakan itu ada hierarki. Bagi saya itu bukan hierarki karena roh Yesus itu kan bukan diciptakan oleh Allah Bapa, tetapi roh Yesus itu keluar dari Allah Bapa, dan roh yang keluar dari Allah Bapa itu istilahnya setara dengan Allah Bapa. Baik, berarti saya pegang poinnya ya. Seandainya saudari menyatakan dari ayat itu lalu saudari mau menafsirkan itu hierarki, ya itu haknya saudari. Tapi kalau saya sih menafsirnya nggak seperti itu gitu loh. Oke. Kalau begitu kita sepakat ya bahwa roh yang datang dari Allah Bapa adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi kita harus menggabungkan antara ayat yang tadi itu, bahwa roh Yesus, roh Allah Bapa, roh Kudus itu adalah satu roh, dan kita gabungkan dengan ayat yang bahwa Bapa mempunyai hidupnya sendiri dan anak juga mempunyai hidupnya sendiri. Itu kita gabungkan. Anak bisa nggak hidup tanpa Bapa? Dia kan satu roh. Rohnya sendiri-sendiri atau satu roh itu? Di mana itu? Seperti yang saya jelaskan tadi. Pertanyaannya gimana? Saya kurang mengerti. Katanya satu roh, ya kan? Ya, satu roh. Dan satu roh ini apakah yang apa yang ditanyakan? Dia memiliki hidup sendiri-sendiri. Sementara tadi Anda sudah jawab bahwa prima causanya adalah Bapa, kan begitu? Betul. Nah, saya tidak simpulkan, biar netizen yang menyimpulkan. Nah, Anda sepakat tidak dengan saya bahwa roh yang keluar atau dari Allah Bapa maka itu adalah Allah? Sepakat tidak? Roh Yesus yang keluar dari Bukan. Allah Bapa adalah Allah. Iya. Ya. Saya tidak Betul. bicara tentang dengar perkataan saya. Roh kan bukan cuma roh Allah, roh Yesus saja yang keluar dari Bapa. Roh Kudus kan juga keluar dari Bapa kan. Maka saya membuat sebuah kesimpulan dan saya ingin Anda sepakati atau tidak. Roh yang keluar dari Bapa, roh dari Bapa atau roh dari YHWH adalah YHWH itu sendiri. Gimana? Iya, kan satu roh. Oke, coba Anda buka 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Oh, jadi mau dibawa konsep ketuhanannya berdasarkan Yudaisme berarti ini ya? Memangnya konsep ketuhanan kalian dengan Yudaisme itu berbeda total gitu? Kalau bagi saya pribadi, konsep kealahan yang di dalam perjanjian baru itu dipertegas seperti itu. Iya, jadi begini, saya tidak membawa begini. Boleh, Bang Mr. T, Satu Samuel. Nggak apa-apa. ya, Bang Mr. T, gimana?
Ya, baca dulu 1 Samuel pasal 16-14. Berdasarkan kesepakatan kita bahwa roh yang dari Tuhan adalah Allah itu sendiri, maka silahkan baca 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Tetapi Ibadah roh kuat. Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa? Oke, saya tegaskan kali bacanya sekali lagi ya. Tetapi Ya. roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, roh jahat itu Allah bukan? Bukan. Bukankah itu daripada Tuhan? Saya nggak tahu penafsirannya yang itu, ayat itu. Di situ kan Lalu apa tertulisnya hubungannya dengan bahwa Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah? Kan tadi kan konsepnya kan? Kita sepakati bahwa roh yang dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, dan di dalam 1 Samuel pasal 16-14 roh jahat itu dari Tuhan juga. Apakah dia adalah Tuhan? Perjanjian baru kan tidak ada menyatakan ada roh jahat yang keluar dari Tuhan. Itu kan konteksnya sudah pasti bukan roh jahat itu bukan keluar dari Tuhan, bukan keluar dari roh Allah Bapa. Kalau dikatakan daripada Tuhan itu maksudnya apa? Ya nggak mana tahu saya. Jujur aja saya nggak tahu. Makanya tadi kan saya bilang Oke. tentang konsepnya itu konsep Yudaisme itu ya saya nggak mengerti. Kan dari awal saya sudah katakan. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya kan? Udah cukup ya. Yang itu ada Yos mau menjelaskan katanya itu. Sebentar ini aku iklan dulu. Tolong lu 180 orang bantu tetap layar di share ya. Biar layarnya kuat ya. Silakan. Yang lain Bang Idris. Jadi tadi sudah selesai kah belum dengan teman abangku? Lanjut aja Bang Idris. Ya, saya mau tanya ibu dulu ya. Saya tanya gampang-gampang aja ibu. Kalau ibu bisa mengerti kekal dan abadi kah tidak ibu? Supaya kita lanjut. Kekal itu ini tidak mati, tidak hancur, tidak hilang begitu. Itu ibu punya ya mengertinya begitulah. Kalau abadi? Ya kurang lebih sama lah, kekal, abadi, immortal. Bahasa lainnya kekal, abadi, immortal. Ya, saya ada pekerjaan. Terima kasih banyak Bang Mr. T. Ya, saya mohon Ya, mohon pamit. maaf ya. Izin, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih atas diskusi Saya saya. akan ketemu lagi juga nanti. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa, saya respect dengan Bang Mr. T ini. Semoga Abang sehat selalu. Lanjut. Sama-sama. Jadi ya begini, pemahaman abadi dan kekal saja ibu belum mengerti loh. Karena kan saya bukan Tuhan yang harus mengerti segala sesuatunya. Bisa jadi saya dapat ilmu dari Supaya kita bisa lanjut. Tapi tadi saya penjelasan. saya aja gini loh, saya tidak punya ilmu. Kalau saya sudah ada orang yang tidak paham, saya jelaskan. Kalau saya ngerti, kalau saya tidak ngerti, saya tidak malu-malu bilang saya tidak paham. Silakan jelaskan. Karena menurut saya immortal, abadi, kekal itu sama aja. Kalau menurut Anda berbeda, ya jelaskanlah. Ibu, nama saya beda pasti beda lah. Iya, Saya lebih jelaskan begini. saja sudah. Saya tanya ibu Kenapa dulu. kok pelit-pelit sekali menjelaskan? Kalau Anda mengerti dari saya, jelaskan saja sudah. Ya, tapi ibu sudah mengerti penjelasan Tuhan dan Allah ya. Jelaskanlah Oke. Ibaratlah pelit-pelit. Kekal dengan Jadi- abadi apa persamaan dan perbedaannya? Jelaskan sudah. Ya, ibu belum mengerti jadi biar sajalah. Jadi Bapa adalah Tuhan. Saya juga Dengan pengen ini. mengerti. Saya ingin mengerti apa perbedaan antara abadi dan kekal. Saya ingin mengerti. Tolong dijawab. Anda kan tahu. Tolong jelaskan. Saya sudah mengerti. Jadi begini. Anda mengerti untuk diri Anda sendiri. Ya. Ketika Anda bertanya kepada saya, Anda men-trigger saya untuk ingin tahu. Maka jelaskan sudah. Jangan pergi kemana-mana dulu. Ya, ibu buka di Google aja toh. Ada di Google, Mbak Google. nggak tahu. Kalau dibuka Google begitu, ya saya pun juga bisa dari tadi. Kalau saya pas ditanya, saya bilang, Bapak buka Google aja sudah. Ngapain kita diskusi? Tidak, saya kasih tahu. Ini ya, saya kasih pemahaman buat ibu ya supaya ibu mengerti. Lah dari tadi Bapak bilang saya kasih pemahaman, saya minta Ya, pemahaman habis. tentang kekalian abadi aja Bapak Fakta nggak mau jawab. saya harus jelaskan kan, makanya saya mau jelaskan. Jelaskan abadi dengan Antara kekal kekal apa dan Bapak? abadi. Buka Google. Ya, begini. Kekal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Terus Oke. kalau abadi? Kalau abadi itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya.
Dasarnya boleh saya tahu siapa yang mengajarkan begitu, dari mana datangnya, ayatnya mana? Atau itu dari pribadi Bapak? Bukan. Terus? Itu etimologi bahasa supaya kita masuk. Nah, etimologi bahasa apa itu? Tolong tunjukkan. KBBI kah? Atau apa? Coba saya mau tahu. Aduh, Kalau KBBI tunjukkan sudah. KBBI. Tadi mau tahu, sekarang Tadi giliran saya pakai etimologis. Bentar. Tadi ketika saya menjelaskan etimologis, Bapak bilang saya so mutar-mutar. Giliran Bapak menjelaskan etimologis tanpa dasar. Ini kan Allah dan Bapak, Tuhan. Tadi Ya Bapak kan? bilang tentang Makanya saya abadi kasih dan pemahaman. Bentar. Bapak bilang abadi dan kekal. Bapak sebutkan etimologinya. sudah, Saya lanjut, baca Ibu, kamus ya. Al-Muhyiddin. Mana Oke. datanya? Ya, Ibu bicara dulu. Saya Bapak bicara tidak bawa data Ibu bosan dari baru. tadi. Mana penjelasan bahwa abadi dengan kekal itu berbeda? Saya pengen dapat ilmu di sini, bukan debat kusir. Tunjukkan datanya, KBBI-nya mungkin. Jangan saya yang sudah suruh. Ibu cari saja kan. Ya sudah lah, nggak Kasih apa-apa lah. pengertian aja. Yaudah Jadi lah. begini, Ibu. Ya, lanjut. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam Yesus hatimu abadi atau kekal, Pak? bahwa Allah telah Pak. membangkitkan dia Tanya dari saya. antara orang mati, maka kamu akan Pak. diselamatkan. Bagaimana Ibu? Yesus itu abadi atau kekal? Abadi, Berarti dia berawal dan berakhir. Bapak kekal atau abadi? bukan berawal dan berakhir. Berawalnya ada, akhirnya tidak ada. Aduh Ibu ini. Kan dia awal alfa dan omega. Gimana sih? Dia kan alfa omega, Pak. Kan ada awalnya, kan terlahir kan tidak? Dia kan alfa omega. Alfa omega itu Terlahir apa? kan tidak, saya tanya Ibu. Yesus terlahir tidak? Ya terlahir toh. Nah, dia omega tidak? Ya omega. Nah, terus Ada itu awalnya, artinya bukan? ada awal dan akhir. Iya kan ada Ada awalnya alfa, itu ada omega. kan. Katanya abadi itu awal dan Ada akhir. awal terlahir dan akhirnya itu sebagai hakim. Berarti dia abadi. Nah, kalau Abadi. Bapak abadi atau kekal? Kalau Bapak itu kekal, Mana lebih tinggi kekal daripada abadi? ya kekal lah. Berarti Bapak lebih tinggi daripada Namanya yang diciptakan Ibu, sesuatu yang diciptakan dan pencipta itu kan ada bedanya. berarti Betul, Yesus Ibu. ciptaan. Yesus Ciptaan. sebagai manusia ciptaan, Oh ya sudah, terima kasih. sebagai Mantap. manusia. Sebagai firman tidak. Firmannya tidak. Oh, Ya. berarti itu sebagai firman bukan. Berarti manusia itu bukan firman. Aduh Ibu ini. Loh, Ini mau jelaskan kan? hanya Yesus yang manusia Ibu boleh adalah tanya-tanya ciptaan. Tunggu dulu. Yesus yang manusia adalah ciptaan. Firman bukan ciptaan. Pertimu ini Yesus firman bukan. Firman Allah itu sarana Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Bukan itu pertanyaannya. Firman itu, ya kan? Yesus firman bukan. Yesus sebagai manusia adalah ciptaan menurut Bapak. Yesus itu Firman bukan ciptaan. firman Allah yang menjadi manusia. Dia masih jadi firman tidak ketika jadi manusia? Setelah kematiannya, kemanusiaannya itu untuk menebus dosa, mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Sebagai Pak, begini ya, Pak. manusia. Ini ada konsekuensi yang harus Makanya Bapak ada tahu. abadi. Jadi begini Ibu, Yesus itu memiliki dua natur. Ya, tahu. Sebagai Itu homooutheus. ya dan Saya tahu yang berikut itu naturnya natur hypostasis manusia, dua union. natur. Hypostasis union. Ya, Hmm. oke. Lagi. Jadi kalau Ibu bilang siapa yang mengangkat Yesus? Ya Bapaknya lah. Bukan itu. Susah. Bukan itu. Jangan mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang tidak saya tanyakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus yang kata Bapak manusia yang diciptakan itu? Kan Bapak bilang Yesus sebagai manusia adalah ciptaan. Firman-Nya Ya. bukan ciptaan. Pertanyaan lanjutannya, apakah Yesus yang manusia itu adalah firman atau bukan? Yesus sebagai manusia itu juga firman. Nah, berarti Salahnya di mana? kata Bapak berarti berarti apanya? sebagai ciptaan. Sabar. Begini Ibuku. Kalau saya mau jelaskan, Ibu sudah mengerti kah belum? Kalau belum mengerti ya sudah, tidak apa-apa. Nggak perlu saya jelaskan kembali apa yang Bapak jelaskan tadi. Kalau Bapak ingin tahu saya mengerti atau tidak, boleh?
Iya. Nah, kata Bapak begini. Bapak mengatakan kepada saya, berbeda antara ciptaan dengan pencipta. Maka Bapak tanya, Bapak katakan berbeda antara abadi dengan kekal. Yesus adalah abadi karena dia berawal dan berakhir. Bapak itu kekal karena tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Bukan, kemudian saya- aduh, ibu mengerti berawal tadi. Ibu tidak dengar kah? Pak, Alfa dan Itu, Omega Ibu itu dengar sudah jelas lagi. menjelaskan Bisa berawal dan jelaskan. berakhir sudah. Ibu dengar begini, ibu dengar baik-baik supaya ibu mengerti kata kekal itu tidak punya awalnya dan tidak punya akhirnya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Iya. kan Kalau betul abadi itu punya awalnya dan tidak punya Lah, akhirnya. di mana salah saya menjelaskan tadi kan begitu kata saya barusan. Makanya Bapak membedakan antara kekal dengan abadi. Lalu saya tanya, Yesus kekal atau abadi? Bapak bilang Yesus abadi, Bapak itu kekal. Kan kita tahu ada perbedaan antara Bapak dengan Yesus. Lalu saya tanya, mana yang Kalau paling tinggi? Yesus sebagai manusia itu abadi, ibuku. Iya, itu Kalau bukan sebagai firman Allah ya kekal. Ini saya menjelaskan supaya Bukan, pertanyaan saya bukan begitu. Saya paham. Pertanyaan saya adalah, dengar dulu, mana yang paling tinggi antara kekal dengan abadi? Bapak jawab, yaitu Bapak Kekal. kekal. Maka saya jawab lagi, artinya berbeda dan ada ada hierarki. Bapak jawab lagi, ya berbeda lah antara ciptaan dengan yang diciptakan. Loh, Iyalah. Nah, Bapak bilang Salahnya di bahwa mana? itu- enggak, ini saya sedang menjelaskan pemahaman yang saya terima dari Bapak. Bapak koreksi aja kalau salah. Lalu saya bilang begini, loh, kalau begitu Yesus yang manusia ciptaan. Betul, kata Bapak. Lalu saya tanya, lalu Bapak bilang lagi, kalau firman itu tidak ciptaan. Betul kan? Itu kan pemahaman kita. Lalu saya tanya lagi, Yesus yang manusia itu firman bukan? Bapak bilang firman juga. iya, Artinya firman yang menjadi kata Bapak- manusia. Berarti kan Bapak bilang, pertanyaan saya, manusia Yesus yang mati di tiang salib itu firman bukan? Ya kan Yesus tadi kan sudah bilang, Berarti ibu mengerti dia tadi, ibu ciptaan atau mengerti. tidak ciptaan? Nah itu. Ya, di dalam diri Yesus itu mempunyai dwinatur tadi itu ibu sebagai pencipta dan sebagai ciptaan atau firman yang kekal itu dan kemanusiaan yang ya fana itu. Ya, mantap. Nah, ini saya bawa buat ibu punya keuntungan nih loh. Iya, saya Kasih pengen dapat lagi. keuntungan memang. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika Sabar, Yesus yang saya jelaskan dulu supaya ibu Oke, lanjut. mengerti. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya baca ibu dengar ya. Tapi habis itu saya boleh tanya ibu lagi ya. Jadi tapi saya seluruh minta kaum tolong lagi. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Belum jelas lagi. Sudah very clear. Kan saya Nah, sudah sudah. paham. Kan pertanyaan saya selanjutnya adalah yang mati di tiang salib itu ciptaan yang adalah manusia atau firman yang bukan ciptaan? Manusia. Oke, terima kasih. Artinya kalian ditebus sama manusia, bukan sama Tuhan. Karena Tuhan bukan sama firman yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Begitu, simple. Makasih. Iya kan manusia Nggak Yesus sesimpel Kristus. itu. Nggak sesimpel itu, Susah jadi Bang. Buat lagi semakin simple. Lanjut. Silakan. Yang lain boleh kok bicara, nambahin. Bang Oh, yang Firman. Kristen ada kah? Silakan. Saya boleh. Saya mau Oh iya, silakan Bang Firman, ya, silakan. saya mau berangkat dari Yohanes 1:18. Ya. Agak kenceng Bang Firman, suaranya kecil banget. Nggak apa-apa, ada orang yang bahaya semua. Enggak, ini aku pakai headset. Oh, Udah. coba deketin, kurang deket kayaknya. Biar yang di bawah denger juga ya. Yang di bawah bantu tap layar share ya, bikin 100k biar aman, bro. Ya lanjut, Bang Firman. Ya, salam Bang Yudas. Assalamualaikum semuanya. Waalaikum ya. Udah jelas banget, Bang. Udah jelas. Ah, segitu ya, jelas segitu. Sip, lanjut. Ya. Ya, saya mau berangkat dari Yohanes 1 ayatnya 18. Yang di sana ada tertulis tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa dia yang menyatakan. Jadi menurutku
Allah itu dari awal itu di perjanjian baru itu tidak pernah ada yang melihatnya. Yang menyatakan itu semua yang bisa manusia tangkap itu cuma firman-Nya aja. Gitu Bang. Jadi kita manusia yang punya panca indera itu terbatas untuk mengenali Allah. Jadi kita cuma bisa menangkap lewat panca indera itu melalui firman-Nya aja Bang. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui firman. Yang menyatakan kepada Musa melalui lidah-lidah api, tiang awan itu firman. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bang Firman dari Katolik ya? Saya pindah-pindah sih tadinya Bang. Sekarang saya belum nentuin gitu. Oh gitu ya. Lanjut nih. Sempat. Saya closing statement nggak, karena saya mau sholat zuhur di sini dan saya serahkan kepada Kak Aida dan Mbak Nora dan Bang Haji Muhammad dan Bang lain-lain lah semua ya. Dan selamat datang buat teman-teman Kristen, ada Bang Jafet, Bang Yus, Bang Firman. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami di sini untuk diskusi dua arah. Saya selesai sholat zuhur nanti silakan kalian bertanya tentang Islam. Tapi sebelumnya saya coba closing statement lebih mempertegas keyakinan umat Islam ya. Oke, izinkan saya 3 menit boleh? Silakan, Bunda, silakan. Ya, jadi begini. Kita berdiskusi ini berharap untuk saling sharing bagaimana cara memberikan paham kepada orang lain, walaupun mungkin orang menolak untuk paham atau orang belum paham, itu bukan kapasitas kita, tapi kita hanya memberikan men-sharing pemahaman kita terkait keyakinan kita kepada orang lain. Itu adalah bentuk syiar agama masing-masing. Itu poin saya dulu. Kemudian terkait tentang Islam, bagaimana umat Islam memahami konsep ketuhanan? Ingat, dalam Islam itu Tuhan tidak terkonsep. Yang terkonsep adalah cara berkeyakinan umat Islam kepada Tuhan. Itu kenapa ketika ditanya mana kata tauhid yang maksudnya adalah konsep ketuhanan di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Karena konsep adalah produk pikir manusia yang keluar dari analisis yang memiliki sandaran-sandaran yang adalah dalil-dalil kitab suci. Nah, konsep tauhid di dalam Islam, walaupun kata tauhid ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 92 yang artinya wa ummatukum ummat tauhid, itu menyebutkan bukan tentang Tuhan tapi tentang umat yang adalah umat yang satu. Tapi kalau konsep tauhid yang dimaksud oleh Islam itu diajarkan oleh lisan Nabi Muhammad SAW. Artinya kata tauhid ada keluar dari lidah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya nanti akan saya berikan secara eksplisit bahwa Rasul memerintahkan kita untuk bertauhid. Ingat, bertauhid. Apa itu konsep tauhid? Konsep tauhid adalah konsep menyembah, mengilahkan, menjadikan semua amalan, menyatakan hanya satu esensi, eksistensi atau entitas yang layak disembah, yaitu satu-satunya, dia bernama Allah, yang mana zatnya laisa kamitslihi syai'un. Memberikan ibadah hanya kepada dia satu-satunya, menyatakan bahwa dia tidak punya sekutu dalam keilahiannya. Itu konsep tauhid. Nah, kemudian dalam Islam kami percaya bahwa dasar konsep tauhid dalam Islam termaktub di beberapa ayat. Satu surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad. Kemudian ada lagi bahwa Allah itu Al-Wahid, yang termasuk salah satu Asmaul Husna. Jadi gelar Allah Asmaul Husna, asma wa sifat, yang nama kemudian menjadi sifat Allah juga adalah Al-Wahhad, Al-Ahad, dan Al-Wahid. Oke? Nah, artinya Allah itu bukan dalam artian satu numerik, bukan satu yang bisa dibagi, dipotong, dibelah, tidak. Karena kalau kita bicara tentang hal itu, kita sudah menganalogikan Tuhan, sudah mendeskripsikan Tuhan. Tapi umat Islam tidak punya kapasitas, tidak punya indera, tidak punya ilmu. Karena memang tidak diberitahukan, karena memang tidak mampu menangkap tentang Allah. Karena Allah sudah katakan, laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mungkin orang buta diperintahkan menyebutkan warna-warna yang tidak dia lihat? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan bagaimana suara itu bunyinya ketika kita tidak bisa mendengar? Nah, itu saya sudah katakan analoginya begini tentang Tuhan, bukan berarti saya menyamakan Tuhan. Secara logika begini, segala sesuatu yang sangat besar sekali
tidak akan bisa ditangkap oleh indera kita. Bukan dia yang tidak mampu memperlihatkan dirinya ke kita, tapi kita yang tidak mampu melihat dia. Segala sesuatu yang sangat kecil sekali pun kita tidak mampu melihat dengan mata kepala kita. Segala sesuatu yang sangat dekat, kita tidak bisa lihat pupil mata kita, kecuali kita pakai cermin. Segala sesuatu yang sangat jauh sekali, kita tidak bisa lihat. Itu baru analogi tentang yang diciptakan Tuhan. Apalagi tentang penciptanya. Bagaimana mungkin kita deskripsikan sang pencipta itu? Mustahil kita mampu. Nah itu. Tapi pengajaran Tuhan masuk akal. Oke, di sini sudah azan ya. Closing statementnya terakhir. Quotes dari saya. Tuhan tidak akan mungkin masuk akal, tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang pasti masuk akal, karena Tuhan mengajar kepada manusia yang berakal, bukan hewan, dan konsep ketuhanan tidak bisa diakal-akali, karena beragama itu harus punya akal. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya mute dan saya menjauh dari perangkat. Saya sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Nora dan Kak Aida.